Ya Tuhan, inilah hidup kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini. Sehingga banyak orang yang melihat kami dan dapat mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, dan diselamatkan oleh-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini untuk membentuk hidup kami. Sekaligus memberi kepada kami kekuatan sehingga kami dapat memilih jalan yang benar. Hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan merenungkan bagian ini dengan tema Blessed Life, hidup yang berbahagia atau hidup yang diberkati. Demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah saudara dan kita semua yang mendengar sabdanya dan memelihara di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saya hampir tidak percaya bahwa hidup itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya saya hampir tidak pernah tertarik dengan buku-buku yang berbicara tentang keberhasilan dan kebahagiaan. Saya masih ingat di tahun 90-an, saya cukup sering ke Gramedia atau toko buku Kristen Bethany, waktu itu masih ada. Kalau ada judul-judul buku yang intinya kunci sukses, kunci berhasil, jalan menuju kebahagiaan, saya tidak tertarik. Waktu saya bicara soal ini kepada istri saya mengatakan, ya mungkin hidupmu dulu susah gitu ya. Sehingga memang tidak pernah berpikir hidup bahagia. Dan tidak pernah mengejarnya memang saya. Bahkan ketika saya mulai bertumbuh sebagai orang Kristen di tahun 90-an itu, saya mulai terlibat melayani di sekolah minggu. Pertama itu ngiringin pujian, mimpin pujian, lalu mengajar, terlibat di dalam kepemudaan. Saya masih tidak berpikir tentang kebahagiaan dan mengejarnya. Bahkan ketika saya akhirnya atas anugerah Tuhan masuk sekolah Alkitab di saat malang, saya sudah siap untuk menderita. Saya tuliskan dalam kesaksian itu, maka ketika saya diwawancarai oleh 3 dosen, saya ditanya, kamu siap menderita? Ya Pak, dengan lantang saya berkata, saya siap untuk menderita. Karena di dalam benak saya menjadi pandangan dan keyakinan saya, hidup kekristenan itu identik dengan penderitaan. Tidak ada yang bisa membahagiakan itu dalam benak saya. Lagu saya waktu itu adalah saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia. Selama-lamanya saya mau ikut Yesus.
Pandangan saya memang rada aneh. Ini bukan mengada-ada tapi realita menjadi pandangan saya waktu itu. Dan sepertinya memang bertentangan dengan gereja-gereja yang sangat menekankan soal kemakmuran, hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Dan saya kategori yang langka gitu ya. Langka, karena banyak orang Kristen atau orang-orang yang mau jadi Kristen itu ingin sukses kok, ingin bahagia kok. Kenapa kamu justru mau menderita? Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman-pengalaman hidup dan juga di dalam pelayanan, saya akhirnya berkata bahwa hidup ini bisa kok mendatangkan kebahagiaan. Bahwa hidup ini sesungguhnya indah dan dapat dinikmati. Hidup itu bahagia kok. Bahagia itu ada. Nah, lalu saya mempertanyakan perubahan ini kan. Kenapa saya sekarang jadi begitu? Apakah ini karena situasi kondisi saya sekarang dengan dulu berbeda? Katakanlah sekarang saya jauh lebih nyaman daripada dulu ketika saya masih anak muda, sekarang rada tua gitu ya. Apakah karena perbedaan inilah yang kemudian saya jadi berubah pandangan? Dan saya harus bertanya, mempertanyakan itu dan saya harus mengaku di hadapan Tuhan, enggak. Bukan karena perubahan situasi. Tapi saya jujur mengatakan, karena ada sesuatu. Tepatnya seseorang yang istimewa, yang telah mengisi hidupku. Sehingga seolah-olah tidak ada yang lain yang bisa mengisi hidupku dan menggantikan seseorang yang istimewa ini. Saya cukup dan itu mendatangkan bahagia. Dan saya tidak salah kalau kemudian saya mengatakan saya bahagia saat ini. Dan menariknya dari pengalaman hidup saya tidak pernah mengejar kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu mengikuti dan menjadi bagian dari hidup saya sampai hari ini. Dan sekali lagi saya katakan, saya bahagia sebagai orang Kristen. Nah, bagaimanakah dengan keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahagia itu ada? Apakah bahagia itu ada? Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang berbahagia? Atau sebaliknya? Coba katakan yang memang sedang berbahagia, katakan kepada kanan kiri, saya bahagia sebagai orang Kristen. Silakan. Katakan. Ekspresikan memang sedang bahagia. Yang tidak melakukannya mungkin memang lagi bergumul ya. Tidak sedang bahagiakah? Jangan-jangan seperti saya dulu berpikir orang Kristen itu susah. Apalagi sekarang ini kan situasi lagi makin sulit. Wah, saya kira jauh banget ya bahagia itu. Mana mungkin? Kita lagi mikir banyak hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu semua di sini. Alkitab kita ternyata memuat banyak sekali janji tentang hidup bahagia. Dan ini Alkitabiah sekali Bapak Ibu Saudara. Bukan milik gereja tertentu yang sangat menekankan kemakmuran yang diharapkan mendatangkan kebahagiaan. Alkitab memang sangat banyak memuat ayat-ayat itu. Tadi malam saya mencari di Alkitab HP itu, saya mengetik berbahagialah. Di Mazmur saja saya hitung sendiri ya, 26 kali kata berbahagialah. Belum nanti di Amsa, belum lagi di tempat yang lain. Dan kita tahu Tuhan Yesus khotbah pertamanya di bukit itu bicara tentang kebahagiaan. Jadi bahagia itu sebetulnya ada, dijanjikan Tuhan. Dan harus menjadi milik kita pengikutnya. Kita nggak boleh ragu untuk mengatakan saya itu bahagia sebagai orang Kristen. Kalau kita ragu mungkin saja memang karena ada situasi-situasi tertentu yang
kita berfokus ke sana sehingga kita kehilangan sesuatu yang sebetulnya itu akan mendatangkan bahagia yang sejati dalam hidup kita. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, apa itu bahagia? Bahagia yang dijanjikan Tuhan itu apa? Dan bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kalau pertanyaan ini dijawab oleh Mazmur pasal 1, maka jawabannya gamblang sekali. Sebetulnya tanpa bantuan tafsiran kita sebenarnya sudah tahu, ya. Yaitu bahwa ketika kita memilih jalan hidup orang benar dan sebaliknya kita menolak, tidak memilih jalan hidup orang fasik. Itu jawabannya. Dan Mazmur pasal 1 ini, Bapak Ibu Saudara, dikumpulkan oleh Ezra. Kemudian ditempatkan oleh para pemimpin Yahudi sebagai Mazmur yang pertama, ada maksudnya. Seorang bernama James Montgomery Boyce mengatakan, Mazmur 1 ini the father of all wisdom of Psalms. Jadi ini semua bapak dari semua hikmat kebijaksanaan di dalam Mazmur. Sedangkan Saint Jerome mengatakan Mazmur ini adalah pengantar dari Roh Kudus. Wah, Roh Kudus memakai ayat 1 ini untuk mengantarkan kepada keseluruhan kitab suci dan khususnya kitab Mazmur. Kemudian Charles Spurgeon mengatakan Mazmur ini pengantar seluruh kitab Mazmur selanjutnya. Jadi kalau kita melihat Mazmur-Mazmur yang lain, selalu ada pilihan itu. Kamu mau pilih hidup yang benar atau hidup yang fasik. Dan hasilnya akan berbeda. Bahagia ditentukan dari pilihan kita. Apakah kita mau memilih yang benar atau yang fasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matthew Henry pernah mengatakan, Tuhan itu mengetahui orang-orang yang dipilihnya. Jelas Tuhan itu mengetahui orang-orang, mengenal satu demi satu orang-orang yang telah dipilihnya di dalam ketetapan ilahinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita saudara dan saya akan mengetahui kita ini orang pilihan Tuhan atau tidak, itu dari karakternya. Dari ciri-ciri hidup kita. Dan menurut Mazmur 1 akan nampak pada dua hal ini yang harus ada. Yang pertama, ketika seseorang menetapkan dirinya dan berkata tidak pada dosa. Ini bukan sekedar slogan yang barangkali kita pernah dengar dan hafal, katakan tidak pada korupsi. Padahal korupsi gitu ya. Tapi ketika seorang yang telah menetapkan untuk hidup menolak dosa dan dia berkata tidak pada dosa, itu betul-betul direalisasikan, diwujud nyatakan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur memakai 3 kata yang menggambarkan adanya tingkatan yang makin dalam. Dan kita bukan hanya mewaspadai, tapi kita harus menolak sejak awal. Kalau kita mau hidup bahagia, pilihan kita adalah tidak kepada dosa ini. Ada 3 kata. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya ingin menggunakan peragaan supaya barangkali bisa mengingat pesan ini. Orang yang benar, dia memilih untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya berjalan? Berjalan itu ada kegerakan. Ada satu progres, ada satu kegerakan berdasarkan nasihat orang fasik, orang yang tidak takut akan Allah. Ada pergerakan tetapi bukan ke arah yang baik,
ke arah yang buruk. Di sini kita mungkin mendengar ketika orang berkata nggak apa-apa lah, cincai lah. Orang usah munafik lah, kamu bisa melakukan ini dan itu. Orang lain juga melakukan kok. Ketika saya pernah menasihati seseorang yang dekat sekali dengan saya, dalam keluarga saya, hati-hati dengan perselingkuhan. Saya dinilai terlalu ngedrive, terlalu ngurusin dia gitu ya. Lalu dia juga mengatakan, orang Kristen juga banyak kok. Dia katakan gerejamu juga ada. Saudara, orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik itu akan mendengar semua perkataan di luar prinsip firman. Gak apa-apa, lakukan, gak apa-apa. Berjalan, ada kegerakan, ada progres, tapi progresnya ke arah yang buruk. Lalu bagian yang ketiga, dia berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya? Dia sudah settle, dia setuju dengan semua yang dia lakukan dalam dosa. Dia sepakat dengan orang berdosa. Dia melakukan dengan senang hati, dengan sengaja. Itu menjadi bagian dari hidupnya. Menjadi sebuah kebiasaan. Ini bahayanya ketika pertama kita mengizinkan mendengar nasihat itu. Diarahkan, dipimpin. Maka dia akan berdiri di jalan orang berdosa. Dan akibat yang paling fatal adalah ketika dikatakan dia duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia duduk. Apa artinya duduk? Di kitab mengingatkan tentang kursi Musa, pengajar. Saudara perhatikan di sana, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia sekarang bukan hanya melakukan dosa, tapi dia pengajar dosa. Pencemooh. Alah, wong Kristen yang munafik. Jadi ngomporin, manas-manasin, memberontak kepada Allah. Dia mengajar, dia mengutuk, dia menyampaikan pesan-pesan yang negatif. Jadi bukan hanya diarahkan, setuju, dia menjadi pengajar. Ini bahayanya orang ketika tanpa sadar memilih untuk mendengar nasihat orang fasik. Lalu Alkitab memberitahu kepada kita apa akibatnya. Kalau pilihan kita adalah itu. Seperti sekam yang dihidupkan angin. Saudara tahu sekam itu kan kulit gandum atau mungkin padi yang kosong tidak berbobot, yang gampang sekali begitu ditampi dia terbang. Tidak ada artinya itu. Dan Alkitab menegaskan orang yang seperti ini tidak akan tahan dalam penghakiman. Artinya kelak akan ada di dalam kebinasaan. Karena sudah betul-betul permanen di situ. Hatinya ada di situ. Dia membenci kebenaran. Dia membenci Tuhan. Dia juga terus menggocok orang-orang yang mau hidup benar. Dia akan terus narik. Ora popo lah, ora popo. Ayo cincai lah, cincai. Itu akan terus menerus begitu. Nah, orang benar mengambil satu keputusan, saya tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak akan berdiri pada jalan orang berdosa. Dan tidak akan duduk di dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi ini belum selesai. Yang saya sebut tadi harus ada dua-duanya. Yang kedua ini dikatakan di ayat 2. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Saudara, menjadi orang Kristen itu ternyata tidak boleh abu-abu. Cukuplah nggak berbuat salah, nggak berbuat dosa, cukup. Ya, nggak ada suam-suam kuku. Tuhan menegur jemaat yang suam-suam kuku juga. Nggak ada posisi Kristen itu di tengah. Nggak ada. Nggak ada separuh kebenaran itu nggak ada. Kalau separuh kebenaran artinya dia salah. Maka pilihan yang kedua kita harus ya kepada firman. Kalau tadi ya kepada dosa, tidak kepada dosa. Sekarang ya kepada firman. Disebutkan di sini kesukaan itu ya suka gitu ya. Bukan sekedar sebuah disiplin merenungkan firman, bukan sekedar disiplin membaca Alkitab, disiplin saat teduh.
Tapi ada rasa suka. Dan itu direnungkan. Apa artinya? Diingat. Lalu firman itu mengarahkan hidupnya. Kalau tadi diarahkan oleh orang fasik, dia sekarang diarahkan oleh firman. Artinya, menyukai Taurat dan merenungkan itu, dia memberi dirinya, menyerahkan dirinya untuk diarahkan, dituntun, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, orang yang seperti ini, yang tidak dan ya ini bahagia. Kenapa bahagia? Digambarkan pada ayat selanjutnya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu pohon yang ditanam di tepi aliran air artinya dia seger dan berbuah. Artinya orang yang seperti itu akan menghasilkan buah kehidupan. Kalau mau disederhanakan, buah roh yang ada 9 di Galatia pasal yang ke-5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang memilih hidup di dalam kebenaran ini diarahkan oleh firman dan dia senang dengan firman itu. Dia akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya, dan ini yang sangat membuat kita terhiburkan, yaitu bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar itu. Kita ini dikenal oleh Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita lebih dulu. Dan ini puncak kebahagiaan kita ketika siapa kita dikenal Tuhan. Artinya kalau kita dikenal Tuhan, kita selamat, Bapak Ibu Saudara. Nama kita tercantum dalam bukunya. Dia kenal kita, dia tahu wajah kita. Sebelum kita mengenal dia sudah mengenal kita. Dan ini bahagianya orang beriman. Yang pilihannya hidup ke sana. Kemarin waktu saya mendiskusikan hal ini dengan teman-teman, ya ada protes gitu ya, protes yang baik gitu. Gimana orang bisa senang merenungkan firman Tuhan gitu ya. Bagaimana orang bisa suka kepada firman Allah? Karena nyata-nyata lalu seorang berkata, ya anggota kelompokku kadang jarang-jarang baca Alkitab, nggak pernah sharing gitu. Terus saya bertanya, kira-kira kita juga selalu menyenangi nggak sih? Ternyata jawabannya juga tidak. Tidak selalu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata kita itu seringkali juga tidak menyenangi. Wah, ini berarti kita akan jauh dari bahagia. Iya, betul. Tapi lalu kemudian saya terhibur dengan sebuah tafsiran. Beberapa penafsiran yang mengatakan begini. Mazmur pasal 1 ini memang ini menjadi tolok ukur. Kita harus ke sana. Namanya perjalanan menuju ke sana untuk menjadi orang benar ini jatuh bangun memang. Kadang senang, kadang tidak. Yang bisa sempurna melakukan Mazmur pasal 1 ini hanya Yesus. Saudara tahu Yesus itu seorang yang kesukaannya firman, pembicaraannya firman, yang dilakukan firman. Wah, lalu ada yang berkata, tapi kan matinya disalib, berarti dia tidak berhasil dong gitu ya. Celakai. Nah, kita cara pandangnya keliru. Saya harus sebutkan, dia mati disalib karena dia mencintai firman, dia menaati firman. Untuk itulah dia mati. Semua karena firman. Artinya hanya Yesus yang memang sanggup memenuhi Mazmur pasal 1 ini. Kita nggak pernah sanggup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin bahagia, maka ketika kita berusaha memilih jalan hidup yang benar ini, padoan kita, pandangan kita kepada Kristus yang berhasil melakukan itu. Kalau dengan kekuatan kita merasa diri baik, gak bisa Bapak Ibu Saudara.
Saya juga jujur mengatakan kepada istri, saya kadang baca Alkitab juga kayak pertama enggak mudeng, apalagi sekarang Wahyu ya. Itu terus terang enggak mudeng loh. Saya aja yang sekolah Alkitab aja masih kadang butuh bantuan alat buku tafsiran. Dan buku tafsiran ini juga enggak boleh main-main karena banyak pandangan. Bagaimana bisa menyukai? Kita minta Tuhan. Walaupun hari ini makan rohani ini kayaknya nggak nikmat gitu ya. Makan saja. Sama seperti kita makan sehari-hari kadang nggak enak. Tapi makan demi kesehatanmu. Makan. Kamu nanti bahagia, kamu sehat. Kamu akan kuat. Dan saudara lihat, salah satu yang tadi belum saya sebutkan hasil baiknya adalah tidak layu daunnya dalam musim yang kering, yang perontang, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah yang menekan kita. Kita enggak goyah, kita enggak layu. Dan inilah keberhasilan orang. Keberhasilan orang itu bukan ditentukan kepada kekayaannya. Artinya begini, ada orang kaya, tapi dia tidak menunjukkan buah-buahnya. Dan dia ternyata tidak tahan dalam situasi yang menekan. Dia mungkin meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Maka saudara, kalau dia tidak menunjukkan buah-buah kehidupan, dia tetap kategori orang tidak berhasil. Walaupun kaya. Ada orang yang miskin, yang hidupnya sederhana, tapi dia menunjukkan kehidupan rohani yang baik, buah-buah roh yang baik, dia berhasil di mata Tuhan. Ada orang kaya, tapi dia menunjukkan buah-buah roh, buah-buah kehidupan yang baik, dia berhasil. Ada orang miskin yang tidak menunjukkan buah-buah kehidupan, dia tidak berhasil. Jadi berhasil itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, harta, materi, bukan. Tapi bagaimana hidup kita berbuahkan buah roh, buah kehidupan itu di dalam hidup kita. Waktu saya membaca bagian ini kan saya sempat rada-rada senang. Ketika menemukan kata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selama ini saya berpandangan Kristen itu kan menderita tadi. Wah, ini kayaknya ada janji untuk berhasil jadi kaya dong, gitu ya. Apalagi ternyata Bapak Ibu Saudara, ada satu terjemahan bahasa Inggris yang disebutkan, ini saya sebutkan dalam bahasa Inggris, in all that he does, he prospers. Kata prospers ini makmur atau berhasil, itu mengingatkan tentang prosperity gospel, Injil kemakmuran. Wah, asik dong ini bisa makmur. Jadi kalau kita pilihannya hidup orang benar nanti akan makmur kok. Makmur itu nanti bisa sejahtera, bahagia. Ternyata bukan itu. Kalau kita melihat konteksnya, bagaimana kita menghasilkan buah-buah kehidupan itulah yang akan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga ketika kita sakit, tapi kita bisa memuliakan Tuhan. Ketika ekonomi kita sedang dalam kesulitan, kita tetap dapat memuliakan Tuhan. Disitulah keberhasilannya. Ketika dia diarahkan, dibimbing oleh firman Tuhan. Bukan oleh nasihat orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan untuk menyukai firman dan melakukannya dalam hidup kita, pandanglah Tuhan Yesus yang berhasil melakukannya. Dan yang kedua, mulailah atau biasakanlah dengan merenungkan, tidak membaca cepat. Katakanlah berhenti pada satu ayat tertentu yang mungkin mengena dan hafalkan. Saya harus mengaku dosa. Saya sudah lama tidak menghafalkan ayat. Saya kemarin waktu ke Malang lihat Pendeta Peter Wongso bersaksi, saya ingat dia orang satu-satunya yang menghafal ayat kitab suci dari kitab perjanjian sampai Wahyu. Kalau ngomong lancar dia baca, dia bisa baca di pikirannya.
Kita sekarang sudah tidak punya kebiasaan yang baik itu. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-Nya seperti di Yohanes pasal 14. Kalau kita sendiri tidak pernah membaca dan tidak pernah menghafalkannya. Dan itu menjadi problem buat kita. Sehingga apa yang kita pikirkan adalah pikiran dunia. Orang fasik yang kita ingat nasihatnya. Sehingga kita berjalan tanpa sadar menuju kepada kebinasaan. Dan yang ketiga yang saya mau ingatkan. Pentingnya komunitas pecinta Tuhan, pencinta firman. Dan kita punya cross. Disitulah kita bisa saling mengingatkan. Untung ada cross. Kalau tidak mungkin kita juga jarang saat teduh. Jangan-jangan. Ya. Karena cross menjadi sarana alat untuk membentuk kita membiasakan diri. Jadi biasa. Berdiri di jalan orang benar. Kalau mau dibalikan. Bukan berdiri di jalan orang berdosa. Karena bersaat teduh, karena membaca firman. Sehingga karena itu kemudian kita jadi tahu ini yang benar, ini yang salah. Yuk kita lakukan yang benar, kita hindari yang salah. Disitulah kebahagiaan yang sejati kita dapatkan. Kembali kepada kesaksian hidup saya di awal. Tidak berarti bahwa saya sempurna. Saya masih jatuh bangun. Tapi Tuhan memang memakai itu semua untuk saya sadar. Bergantungnya sama Tuhan. Bukan kebaikan diri. Saya bisa tidak menyukai firman, baca juga aduh malas Tuhan. Aduh apalagi baca-baca buku, sekarang saya lagi ikut kursus perspektif. Ya, kursus perspektif itu 1 hari bacaannya panjang sekali gitu kan. Aduh baca Alkitab jadi kayaknya kok apalagi kitab Wahyu. Itu bisa terjadi. Tapi paksa, baca terus. Supaya kita bisa bertumbuh, kita maju. Jangan mundur. Yang mundur itu hanya menanam padi. Tapi jadi orang Kristen harus tetap maju. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kepada kami jalan kebahagiaan. Agar kami boleh memilih jalan hidup orang benar. Kami menolak jalan hidup orang yang fasik. Tapi kami sadar Tuhan, kami seringkali gagal untuk memilih yang benar. Karena itu Tuhan kami ingin memandang kepadamu yang berhasil. Yang mencintai firman. Yang memberlakukan firman. Supaya dengan kekuatan-Mu kami sanggup berjalan menuju ke arah yang benar. Di tengah dunia yang serba permisif ini yang menghalalkan segala cara. Kami tetap konsisten dengan iman kami. Tuhan tolong kami, berkatilah kami. Dan umat-Mu yang saat ini mungkin sedang di dalam pergumulan oleh karena faktor ekonomi, pekerjaan yang sedang sulit ini. Biarlah kami tidak kehilangan kebahagiaan. Bahagia itu ada. Ketika kami belajar untuk percaya padamu, mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu, menyukai firman-Mu, berjuang untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan disitulah kekuatan kami untuk tetap berada pada jalan yang benar. Dan kebahagiaan akan tetap kami dapatkan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul ini. Agar bisa mengatasi semuanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja. Berkatilah supaya kami terus boleh bertumbuh. Melalui kelompok-kelompok kecil ini kami tetap harus setia bersama dengan saudara yang lain. Untuk kami boleh bertumbuh. Berkatilah majelis jemaat pimpinan gereja di sini yang nanti siang akan rapat. Kiranya Tuhan memberkati setiap percakapan dan keputusan kebijaksanaan seturut dengan kehendak Tuhan untuk membangun gereja. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa pelayanannya sebagai presiden. Kiranya Tuhan memberikan hikmat juga untuk bisa maksimal terus dan mempersiapkan pemimpin yang baru yang akan dapat melanjutkan kepemimpinannya. Tuhan tolong kepada Bapak Presiden Jokowi. Kami juga berdoa untuk para elit politik dari seluruh partai. Kiranya mereka tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan seluruh kepentingan masyarakat. Tuhan tolong bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pengharapan kami ini kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.